spesial banget nih teman-teman, karena kita akan merestorasi dan memodifikasi motor dari salah satu YouTuber terkenal di Indonesia teman-teman. Yang tahun-tahun 70. CB tahun 70. Betul. Yang CC-nya yang tengah-tengahnya merah. Iya. Betul kan? Tengah-tengahnya merah, putih. Sininya putih. Betul. Terus dia nggak pakai body cover kayak gini. Nah, Betul. sekarang kita buat ini full merah, sininya putih. Jadi pokoknya ke vintage banget supaya lebih asik. Gimana kalau kayak gitu? Deal. Jadi kelihatannya manis, apalagi kalau yang dipakai, yang pakai cewek gitu kan. Terus tapi tetap ada digitalnya. Kayak gak sabar sih pengen lihat sebagus apa. Oke, kalau gitu ditunggu ya. Ditunggu. Halo, selamat pagi teman-teman Triox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, welcome to Be My Bike. Nah, di Pim My Bike kali ini, yaitu di episode kedua di seri Honda Astrea kesayangannya Kak Sarah Filoid. Apa kabar nih Honda Astrea-nya? Kok lama banget bang uploadnya? Jadi kita banyak banget mengalami kendala-kendala seperti di video ini teman-teman. Nah, ini dia bagian mesinnya teman-teman. Ini ada kendala kan tadi kalau nggak salah sehernya. Misalnya dia baret ngebul. Oh, jadi pistonnya itu baret teman-teman. Nah, itu yang lagi dibawa sama si Bos Alvin di Bubut ya? Iya, lagi di Bubut. Jadi dibikin nanti semuanya standar lagi dan motornya nggak ngebul. Jadi kalau di Pim My Bike itu nggak hanya mengutamakan bodi atau tampilan aja teman-teman, namun mesinnya juga dibedah. Nah, kalau di Pim My Bike sebelumnya apakah diberlakukan yang sama? Sebenarnya sama teman-teman. Cuma karena keterbatasan waktu kita, jadi kita jarang bisa ngecek tuh ataupun nanya-nanya ataupun nge-shoot tentang bagaimana sih benerin masalah mesinnya. Nah, kalau sekarang karena kita kebetulan lagi ada waktu, ya udah kita langsung lihat bagaimana sih teman-teman dari bagian mesin ini, timnya Bos Alvin ngerjain bagian mesin ini. Nah, ini benar-benar dibongkar dan dicek keseluruhan untuk masalah mesinnya. Ini adalah fisik dari sasisnya. Kemarin di bagian bawah sini, nah ini di bagian sini kalian bisa lihat sendiri, ini udah hancur karena kemakan usia ya teman-teman ya. Yang paling parah adalah ini. Nah, bayangin sasis utama atau tongkang utamanya di bagian tengah ini udah keropos. Bayangin kalau misalkan motor ini dipakai lama-lama, ini bisa patah teman-teman. Ini udah keropos dan sedangkan tumpuan sasis itu dari sini itu ke sini. Nah, dan ini adalah salah satu tumpuan utama bagi si sasis yang bisa dibilang mesinnya itu ada di sini, digendong mesinnya di sini. Dan ini tuh parah banget teman-teman, ngeri banget. Jadi ini tinggal patahnya aja nih. Jadi bagian sasis ini teman-teman dari Triox TV ini bekerja keras banget nih. Entah akan disambung atau didesain ulang untuk bagian sasisnya ini.
Nah, gimana tuh menurut kalian? Jadi mulai ada sasisnya yang kropos dan ini sangat bahaya banget. Dan setelah gue pelajari di motor Honda Astrea ini, bener-bener kendala utamanya di situ teman-teman. Bayangin, di tengah-tengah penopang utama kropos. Wah, gue nggak tahu sih ini berapa lama motornya itu bakalan patah teman-teman. Tapi alhamdulillah kita langsung udah tahu, kita sigap berdasarkan informasi dari teman-teman semuanya juga. Terima kasih teman-teman yang udah komen. Terus ditambah lagi masalah mesinnya juga mengalami kendala teman-teman, yang mengharuskan tim Ryox CV membedah mesinnya, terutama di bagian headnya, di sehernya itu mengalami kendala. Udah nggak perlu lama-lama, nanti kita jelasin secara detailnya. Sekarang kita buka aja nih motornya di belakang. So, let's go. Oke teman-teman Ryox CV, jadi gua udah di depan motornya. Seperti tradisi Pimp My Bike, kita hitung bareng-bareng. Buat kalian yang di rumah, hitung juga ya. Siapa tahu kedengeran sampai sini kita kabur serem. So, 1, 2, 3. Oke teman-teman Ryox CV, jadi ini dia motor dari Kak Sarah Filoid, Honda Astrea. Gimana menurut kalian? Pasti pendapat kalian itu banyak banget nih tentang wah nih motornya kayak begini gini, wah bagus segala macam. Teman-teman, jadi sebelumnya akan gue ceritain sedikit dari konsep motor ini. Motor ini tuh mengusung konsep yang elegan, santai, enjoy, tapi tetap dibalut dengan digitalism ataupun kekinian teman-teman. Apa aja tuh? Nah, kita bahas satu per satu teman-teman. Oke, sekarang kita bahas dulu mulai dari perbaikan kerangkanya. Nah, seperti yang gue ceritain di depan tadi, kerangkanya itu hampir putus teman-teman di bagian tengahnya. Belum lagi di bagian belakangnya mengalami kropos juga yang mengakibatkan motor ini tuh jadi kayak lembek teman-teman, alias membahayakan dari sisi belakang. Nah, oleh teman-teman dari K20 Speed Shop itu didandanin abis-abisan alias diperbaiki total sehingga motornya atau sasisnya terlihat seperti baru teman-teman. Alhamdulillah pekerjaannya memang agak terlalu lama tapi hasilnya jadi kokoh dan kuat teman-teman. Ditambah lagi selain kerangkanya, mesinnya juga mengalami kendala di mana pistonnya itu bocor teman-teman. Jadi perlu dilakukan peremajaan sekaligus hal-hal lainnya itu dibenerin total di mesinnya. Yang tadinya ngebul, sekarang udah enak banget. Nah, pekerjaan itulah yang sedikit memakan waktu, kurang lebih itu sampai semingguan. Karena benar-benar harus teliti, ini menyangkut keselamatan si pengendaranya. Kalian tahu sendiri, sasis itu penting banget karena dia penopang utama dari keseluruhan, terutama si pengendaranya. Kalau sampai patah itu kebelah dua gitu teman-teman. Alhamdulillah semua selesai dan semuanya jadi kuat luar dan dalam teman-teman. Dan untuk perbaikan sasis secara keseluruhan termasuk di catnya dan segala macam itu menghabiskan biaya segini.
Nah, dan untuk mesinnya mulai kita benerin piston, packing, dan lain-lain itu menghabiskan biaya segini. Lumayan, ya lumayan banget, tapi itu adalah hal yang terpenting. Ya nggak apa-apa lah kalau kita benerin, karena itu wajib banget kita perbaiki. Kalau dibiarin terus bisa bahaya teman-teman. So, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita agak sedikit naik nih teman-teman, dimana kita akan ngebahas masalah kaki-kakinya. Nah, untuk di bagian depan itu kita mulai upgrade, bukan lagi menggunakan bisa dibilang tromol, tapi bagian depan sudah di-upgrade menggunakan disc teman-teman. Dan untuk sepaket disc brake bagian depan ini menghabiskan biaya segini. Tuh, gimana tuh? Discnya udah diganti, bukan lagi menggunakan tromol. Kenapa bang? Kok nggak pakai tromol? Nah, jadi kita upgrade menggunakan disc ini ada tujuannya juga teman-teman. Seperti yang kalian tahu, kalau belakangnya itu tromol, depannya tromol juga, memang sih sebenarnya motor ini kegunaannya nggak ngebut-ngebut banget, tapi buat antisipasi aja teman-teman, karena kalian tahu sendiri zaman sekarang minimal banget itu depan udah pakai cakram teman-teman, dan akhirnya kita ganti set di bagian depan. Dan berikutnya kita ganti bannya juga biar lebih bagus dan biar lebih oke. Kita pertahankan ban klasiknya, dan ban depan belakang ukuran berserta harganya itu segini teman-teman. Bang, kenapa nggak ganti yang ini segala macam? Ini sih cocok banget, apalagi penggunanya cewek, santai, terus lembut dan segala macam. Ban ini ban yang paling pas banget untuk motor ini, teman-teman. Tadinya kita mau upgrade agak sedikit gede, tapi kita mikir lagi, wah kalau misalkan agak gede, banyak mentoknya juga dan resikonya lebih baik. Ya udahlah, kita upgrade yang segini aja, udah cocok banget buat ownernya, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngomongin paketan depan pengereman, itu udah termasuk tromol, disc, cakramnya, selangnya dan segala macem. Terus di sini juga tadi kita udah ngebahas masalah bannya. Bang, peleknya diganti nggak? Tentu aja teman-teman. Karena pelek lamanya ini udah kemakan usia. Ibaratnya itu kayak si Mimin. Mukanya tua. Bercanda teman-teman. Jadi kita harus melakukan peremajaan dari sisi velgnya, karena agak sedikit bahaya kalau kita pakai velg yang lama dengan keadaan yang udah agak sedikit-dikit ya berkarat-karat mengerikan gitu teman-teman. Dan untuk velgnya beserta jari-jarinya itu menghabiskan biaya segini. Ini beserta ukurannya ya teman-teman. Nah bang, emang kenapa nggak di-upgrade yang gede aja dan segala macam? Ini udah cukup banget. Balik lagi gue bilang, komposisi ini komposisi standar yang pas banget untuk motor ini, dan tentunya gue yakin ownernya pasti wah cocok deh ini motor, ukurannya dan nyaman juga dipakai. Oke teman-teman Reok CV, tadi kita udah ngebahas masalah pengereman depan, terus velg dan ban, dan untuk bagian belakang nggak terlalu banyak yang dirubah juga, masih sama aja dari sisi jari-jari dan velg dan bannya juga. Nah sekarang kita sedikit agak ke atas sedikit nih, masalah tutup rantainya kita ganti menggunakan yang klasik juga teman-teman, yang sesuai dengan motor ini supaya lebih kelihatan gimana ya, elegan gitu, rapi, kinclong teman-teman. Dan untuk tutup rantai yang seperti ini tuh menghabiskan biaya segini. Nah kalian bisa dapetin tutup rantai kayak gini di K20 Speed Shop. Mereka ready stock teman-teman, ready stock tuh teman-teman. Ini keren banget sih kalau menurut gue, jadi motornya itu lebih tertata rapih dan bener-bener asik. Tapi ya PR-nya kalau kalian kalau kalian nggak terlalu ngerawat motornya ya sering-sering dicek aja, karena takutnya di dalam itu ntar ada gumpalan-gumpalan yang mengerikan teman-teman. Apalagi kalau habis terabas-terabasan atau masuk-masuk jalan yang berbahaya. Ya ini sih melindungi banget, tapi takutnya ada yang nyempil-nyempil. Tapi gue percaya ini udah pas banget. Kalau misalkan motornya jarang dipakai atau tahu-tahu dipakai dan segala macam, ini jadi pelindung rantai yang paling bagus. Kayaknya kalau motor sekarang jarang nih pakai kayak gini. Nah teman-teman Reok CV, jadi sekarang kita naik lagi sedikit ke bagian shock breaker. Bang, shock breakernya nggak ada yang berubah tuh. Iya sih, sebenarnya shock breakernya itu nggak dirubah dengan merek yang lain. Kita tetap mempertahankan menggunakan shock breaker yang ini. Pasti kalian tuh jarang lihat banget tuh shock breaker yang model dari ujung ke ujungnya tuh besi semua. Rata-rata kan pakai spring gitu ya, atau yang kayak bulat-bulat begitu. Tapi ini tuh besi ketemu besi gitu. Nah justru ini yang bener-bener bikin motor ini tuh kelihatan lezat. Kalian bisa lihat dari ujung ke ujung warna chrome-nya, ditambah lagi shock breakernya kayak gini, jadi motornya tambah asik dilihatnya. Bang,
Kenapa nggak pakai yang lama aja dan kenapa harus ganti yang ini? Yang lama itu udah rusak teman-teman. Jadi kalau dipakai bisa bikin sakit punggung. Jadi kita ganti aja pakai ini, setidaknya walaupun ini original ya atau standaran bahasanya tuh. Tapi ini tuh udah enak banget asalkan baru teman-teman. Kalau yang kemarin tuh udah macet-macet udah bikin sakit punggung. Dan untuk shock breakernya itu harganya segini teman-teman. Gimana tuh menurut kalian? Asik kan? Bagus kan? Aneh kan? Pasti jarang banget ngeliat shockbreaker kayak begini. Oke teman-teman, tadi sedikit ketinggalan pembahasannya. Jadi di balik tutup rantai itu ada gear set yang diganti juga sama teman-teman KGC. Kalian tahu sendiri kalau motor udah lama dari zaman bapak kita sampai sekarang gitu kan, kadang nggak pernah ganti gear dan segala macam, motornya kemerocok teman-teman, dan ini bahaya banget. So gear setnya diganti agar lebih enak dan motornya bisa lebih ya nggak berisik, terus juga lebih enak stop and go nya. Jadi diganti menggunakan merek dan harganya segini. Penting banget nggak sih bang ganti gear? Wah penting banget teman-teman, apalagi kalau motor kalian itu udah lama, wajib diganti. Dilihat udah runcing atau belum. Kalau belum runcing ya nggak apa-apa, tapi kalau udah runcing gearnya wajib diganti karena nanti takut lepas di jalan. Oke, sekarang kita lanjut agak sedikit bergeser, yaitu masalah knalpotnya. Bang, knalpotnya kayak gimana sih suaranya? Suaranya kayak begini teman-teman. Ya, standar. Kalian pasti ngiranya umbrung-umbrung ya. Knalpotnya standar dong teman-teman, karena motor ini kan motor elegan dan buat santai-santai aja nih si Kak Sarafiloidnya. Jadi cocok banget kalau pakai knalpot standar kayak gini. Kenapa nggak pakai yang kemarin aja bang? Yang kemarin itu udah pada peyang-peyang teman-teman. Jadi kita ganti pakai yang lebih mulus, biar kelihatannya tuh elegan dan cemerlang teman-teman. So untuk knalpot original itu menghabiskan biaya segini. Lumayan juga ya bang, mending ganti yang racing. Nggak juga, kalau kalian yang pakai laki-laki pasti tuh udah dibikin racing tuh, kayak si Mimin ya kan, dibikin underbelly temen-temen. Lebih kayak gitu. Oke, masih lanjut lagi nih ya, masih lanjut lagi. Dan sekarang kita ngebahas masalah bodinya ya teman-teman. Bang, bodinya itu diapain? Bodinya itu di repaint full teman-teman, mulai dari depan sampai belakang kecuali sayapnya teman-teman. Karena kalau sayapnya ini kita beliin baru teman-teman. Kalian tahu sendiri, yang kemarin itu untuk parts originalnya itu masih disimpan dan tertata rapi teman-teman. Dan untuk cat full body itu menghabiskan biaya segini. Gimana tuh menurut kalian warna merahnya? Mempesona di hati apa enggak? Jadi ini nuansanya adalah nuansa Astrea zaman dulu teman-teman, yang ada merah dan putih tapi dikasih sentuhan sedikit agar lebih manis dan modern teman-teman. Dan untuk harga sayap depannya nih tuh segini teman-teman. Susah nggak bang nyarinya? Susah banget teman-teman. Ini perlu pengorbanan dan perjuangan nih. Semoga aja ownernya pas udah ngeliat itu happy. Karena beberapa parts yang dicari di motor ini tuh susah banget, karena memang udah kemakan usia dan motornya udah discontinue. Tapi para penggemar Astrea ini pasti ada aja nih lobang buat ngasih tahu, oh belinya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tapi kalau hasilnya cantik kayak gini, kenapa enggak ya enggak? Oke, tadi kita udah masuk ke body-bodyan ya kan. Sekarang kita masuk ke lampu-lampuan. Teman-teman, untuk bagian lampu belakangnya ini disesuaikan banget dengan si ownernya, perempuan yang cantik dan mempesona dan ngegemesin teman-teman. Jadi untuk stop lamp belakangnya pun seperti ini tampilannya. Nah, gimana tuh? Asik banget kan kelihatannya. Dan yang ultimate-nya lagi adalah waktu desain, ini warnanya pink teman-teman. Keren banget nggak? Tapi kalau misalkan kalian pakai mode warna lain juga bisa teman-teman. Namun ini warna yang cocok yang dipilih oleh teman-teman untuk si Kak Sarafiloidnya. Semoga aja dia seneng banget ya kan. Dan untuk lampu belakangnya itu menghabiskan biaya segini teman-teman. Nah ini full LED teman-teman. Dan untuk bagian depan kita juga ganti nih, masalah lampu-lampunya jadi lebih muda, jadi lebih asik teman-teman. Dan untuk lampunya, untuk bagian depan ini juga diganti teman-teman. Untuk lampunya beserta jero-jeroannya itu menghabiskan biaya segini.
Bang, yang depan kenapa nggak kayak Supra dulu aja? Wah, kayaknya bagian depan kita pertahanin yang seperti ini. Cuma daleman lampunya aja yang kita ganti agar tetap cantik di bagian depan dan kelihatan elegan. Gimana tuh pendapat kalian? Nah, nggak sampai situ aja tuh yang berbau-bau digital, mulai dari LED dan segala macamnya. Tapi untuk speedometernya juga diganti yang kekinian banget. Walaupun memang banyak banget speedometer zaman sekarang itu yang modelnya aneh-aneh. Nah, desain ini ditentukan oleh teman-teman K20 yang tepat banget untuk motor ini. Modelnya simple, semuanya ada, mulai dari bensin, RPM, dan segala macam, semuanya komplit. Dan mulai pengecekan status aki, sehat apa enggak, dan lain-lain itu ada. Sen, segala macam itu komplit. Dan tampilannya pun berbeda dengan Astrea yang lain. So, untuk speedometer kayak gini, itu menghabiskan biaya segini. Balik lagi ke selera masing-masing. Kadang ada yang pengen standaran aja biar keren. Tapi ada juga yang pengen digital tapi klasik. Ya, macem-macem lah teman-teman. So, anggap video ini buat pelajaran aja buat teman-teman. Oh, ternyata ada juga nih speedometer yang model digital untuk motor klasik seperti ini. Oke, teman-teman Riox TV, jadi masih lanjut lagi nih. Nih kita nemenin teman-teman yang lagi gabut banget nih ya kan. Nah, sekarang kita ngomongin masalah jok yang berbalut wajik teman-teman, alias segitiganya ada 2 wajik. Bang, kenapa kok joknya kayak gitu? Kenapa nggak bulat? Bulat gimana nih? Nah, wajik aja teman-teman, karena wajik ini mencirikan bahwasannya motor ini klasik. Biasanya desain-desain seperti ini itu sering dipakai sama teman-teman yang modifikasi klasik teman-teman. Dan untuk jok kayak gini itu menghabiskan biaya segini. Termasuk sisi bidang busanya juga sedikit dikurangin agar motornya agak lebih rendah. Dan saat nanti kaksara Veloid-nya naik itu pas banget dan dia nepak sempurna kakinya. Karena kalau yang originalnya itu tebel banget. Dan jok originalnya masih kita simpen rapi kok. Jadi ini kita bener-bener desain atau kita bener-bener simpen. Nah, jadi kalau yang awalnya tuh segini nih teman-teman. Sekarang udah segini, segini lah. Sekarang segini tuh jadi bisa nepak sempurna pas di lampu merah, atau pas lagi jalan-jalan, atau pas lagi enak-enakan, itu pas banget. Oke teman-teman Riox TV, jadi kita lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin perintilan teman-teman, dimana ada bagian tengahnya, terus ada hal-hal lain yang diganti sama teman-teman dari K20 Speed Shop, dan ini rincian beserta harganya. Nah, banyak juga yang di-chrome supaya motor ini kelihatan mempesona dan kelihatan cantik. Kalian tahu sendiri kan, motor-motor kayak gini tuh biasanya di bagian bawah-bawahnya itu udah buluk teman-teman, kayak Mimin. Jadi kadang kalau udah dibersihin pakai bensin juga tetap aja buluk dan ngeselin teman-teman. Jadi baiknya di mana buang aja teman-teman, nggak bercanda. Ntar nggak ada yang ngambil video teman-teman, ntar dia ngambek. Jadi kadang-kadang ini kalau bagian bawah ini adalah sarang utama motor kayak gini tuh kelihatan buluk. Nah, sama teman-teman K20 dikerjain detail supaya bagian bawahnya itu tetap bersih, mencerminkan ownernya yang bener-bener perfect itu kalau kata si Mimin. So, gimana menurut kalian tentang motor ini? Silahkan komen di kolom komentar pendapat teman-teman. Oke teman-teman Riox TV, mungkin itu aja video dari Riox TV hari ini dan total modifikasi motor ini beserta yang nggak kehitung atau nggak disebutin itu segini teman-teman. Nah, kalian bisa baca di kolom deskripsi lebih detailnya lagi teman-teman. So, sampai jumpa di next Be My Bike, dan buat saran-saran kalian tolong ditulis di kolom komentar mau motor apa dan gimana-gimananya. Dan buat kalian yang mau ikut di Be My Bike, gue kasih sedikit informasi bahwasanya Be My Bike bukan hanya motornya teman-teman Riox TV aja, tapi motornya teman-teman yang jauh seperti subscriber, terus yang ada di mana, dan followers Instagram dan lain-lain, itu juga bisa join sebentar lagi. So, ditunggu aja nanti informasinya dari si Mimin di Instagramnya Riox TV. Ini dia. Nah, dan kalian yang butuh-butuh informasi tentang otomotif, kunjungi juga websitenya Riox TV. Ini dia. Karena nanti registrasinya di website loh. Jadi kalian tuh harus mulai kepo-kepo websitenya Riox TV. Sampai ketemu di video-video berikutnya, and